Halo guys, apa kabar? Kembali lagi dengan JJ TV, Johnny Johnson. Apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan selalu mendapatkan pertolongan Tuhan. Beberapa saat yang lalu saya, hari Minggu tepatnya, bertemu dengan teman saya yang mengalami kecelakaan mobil. Jadi intinya dia sih sudah pelan-pelan sih mengemudikan mobilnya 60 km per jam. Jadi ini adalah tindakan yang bijaksana. Tetapi dia lupa menggunakan seat belt. Sehingga entah bagaimana ceritanya, mungkin dia pada saat mau exit, dia ditobruk mobil dari belakang. Nah, sehingga mobilnya belok ke kanan. Nah, saat belok ke kanan ada truk tangki besar nabrak dia, sehingga pintu bagian driver ini rusak gitu, tidak bisa dibuka, tidak bisa digunakan. Yang belakang di atas roda itu terjadi beberapa kerusakan atau pesok gitu ya. Nah, singkat cerita, kita sudah berhati-hati saat mengemudi. Kita sudah pelan-pelan saat mengemudi. Tetapi kendaraan yang lain tidak berhati-hati. Kendaraan yang lain mengganggu kehidupan ini. Kendaraan yang lain mengalami pecah ban atau apapun alasannya ya, apapun penyebabnya. Nah, yang terjadi kecelakaan menyebabkan orang tersebut tangan kanannya keple gitu ya, entah ketatap kaca, entah ketatap pembatas ini, atau entah ketatap apa, karena dia tidak menggunakan seat belt. Untungnya istrinya nggak masalah, padahal istrinya lagi mengandung besar 9 bulan. Anak yang di dalam kandungan juga tidak apa-apa, masih dilindungi oleh Tuhan. Dan anak kecil yang ada di mobil tersebut usia 2 tahun kira-kira juga tidak apa-apa. Puji Tuhan, hanya suaminya saja atau drivernya yang mengalami tangannya keple, entah ketatap apa gitu ya, sehingga terjadi kerusakan, terjadi kerugian, terjadi buang waktu karena harus memperbaiki, harus nunggu waktu untuk perbaikan mobil, harus mobilnya diderek, harus berurusan dengan kepolisian dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, teman saya tersebut berobat ke mitra keluarga. Untungnya pundaknya yang sakit itu, di pundak kanan itu, tidak mengalami patah tulang atau cedera, hanya diobati, dan obat pereda rasa nyeri seharga 2.800 saja. Tetapi untuk pemeriksaannya, dokternya 100, adminnya 40, untuk ronsennya 267 sekian. Jadi total hampir 500.000 rupiah. Padahal obatnya hanya untuk pereda rasa nyeri. Waktu itu saya sempat kasih counterpain. Jadi inilah asuransi, fungsinya itu seperti seat belt ini, mencegah, mengantisipasi. Jadi bersyukur kendaraan-kendaraan ATPM ini sudah memikirkan tentang keselamatan pengendaranya. Jadi dia melakukan hal-hal yang sangat baik, sangat bijaksana untuk mengamankan dari setiap penggunanya. Nah, asuransi ini diinformasikan atau diedukasi atau ditawarkan, bahasa mudahnya, ke calon-calon nasabah. Tetapi calon-calon nasabah ada yang menyetujui dengan konsep perlindungan. Ada yang berkata dia tidak mau ambil asuransi karena dia mengatakan orang ambil asuransi itu ngalup. Ngalup itu seperti bahasa Jawa ya, seperti orang yang
nggak punya pengharapan, orang yang mengharapkan mati. Padahal kematian itu pasti, cuma kita tidak tahu kapan. Tetapi kita bisa lakukan antisipasinya, kita periksa mobil kita periksa kendaraan kehidupan kita periksa perlengkapannya kita, apakah kita sudah punya asuransi atau belum, apakah kita punya asuransi sudah mencukupi atau belum. Nah, guys, prinsip asuransi itu seperti seat belt ini, seperti pagar di dalam komplek perumahan itu ada pagarnya, ada yang tinggi, ada yang sangat tinggi. Itulah prinsip asuransi, prinsip mencegah, prinsip kehati-hatian. Prinsip asuransi itu seperti tabung pemadam kebakaran di gedung-gedung umum, di gereja, di mall, di tempat-tempat perkantoran. Seringkali tersedia apar baik CO2 atau apar yang pakai serbuk. Tujuannya untuk mencegah apabila terjadi kebakaran bisa diantisipasi segera. Langkah yang lain, ada gedung perkantoran yang mencabut setiap kabelnya dari stop kontak yang ada. Kabel-kabel yang nempel dicabuti semua. Terus kemudian ada yang melakukan, kalau dia mencolok adaptornya tidak terpakai, maka adaptor atau charger handphone dilepas semua supaya tidak perlu terjadi konsleting. Nasabah saya juga pernah mengalami konsleting, dia tancapkan di T atau di extension kabel yang bundar gitu, isi 4, ternyata di situ ada entah kabel yang ngelupas atau entah panas atau entah mungkin kelebihan beban sehingga terjadi kebakaran dan satu rumahnya itu habis. Padahal ada orang, ada anak-anaknya 2 di sana, ada pembantu, ada orang tua di sana, kemudian ada orang tuanya, maksudnya neneknya tadi ada, tetapi orang tuanya lagi bertugas ke luar negeri, ke China, sehingga rumah itu tidak bisa terselamatkan. Nah, saat saya dikabari ada rumah di gang 13 yang terbakar, saya pikir rumahnya orang lain, ternyata itu rumah nasabah saya. Saya langsung datang, saya hampiri, saya parkir di sangat jauh karena di situ sudah ada truk 13 tangki, truk pemadam kebakaran 13 tangki, dan yang dilakukan pemadaman atau pembasahan ada rumah-rumah sekitar kanan kiri belakangnya. Ya, rumah yang terbakar tidak bisa tidak diprioritaskan. Jadi itulah sampai akhirnya ngambil air di sungai. Nah, kita bisa cegah itu semua, kita bisa antisipasi itu semua. Misalnya kita berpergian, kita cek dulu kendaraannya, kita cek dulu bensinnya, kita cek dulu setiap perlengkapannya, kita cek dulu apakah olinya sudah waktunya ganti atau belum. Ini saya cek oli saya masih belum. Ya, masih belum, kurang sedikit lagi. Terus kemudian apakah semuanya sudah lengkap, pakai supir siapa, pakai mobil apa, terus kemudian mau jalur apa. Nah, itulah prinsip asuransi. Kita mau pakai apa, atau kita mau menggunakan asuransi apa yang cocok buat kita. Ada asuransi yang sekali bayar putus, tahun depan buat lagi. Ada yang asuransi bayar 10 tahun atau 20 tahun, tapi perlindungannya sangat panjang. Jadi itu adalah pilihan-pilihan dari nasabah tersebut. Guys, asuransi itu prinsipnya seperti sebuah kapal. Lah, di dalamnya itu ada, di bagian bawah buritan kapal itu ada sekat-sekatnya. Jadi ada kayak kompartemen atau ruangan-ruangan yang tersekat-sekat dengan tujuan apabila terjadi tabrakan di bagian depan, yang sering biasanya depan, lambung kanan kiri, maka yang bocor hanya di situ saja, karena di bagian lambung yang bocor di antara itu sudah langsung tertutup. Bisa tertutup seperti kalau kapal selam di monumen
kapal selam Surabaya dekatnya Delta itu, Anda bisa lihat masuk sana, Anda tutup, kemudian dikunci, hanya bagian itu saja yang penuh dengan air, tidak akan masalah. Tetapi kapal itu tetap bisa jalan sampai dia naik ke atas permukaan air atau bagaimana. Jadi itu prinsip asuransi. Selain prinsip keamanan, kapal selam atau kapal penumpang atau kapal barang tersebut dikasih sekat-sekat dengan tujuan supaya tidak terjadi pergeseran, terjadi keseimbangan dan lain sebagainya. Prinsip yang lain seperti power bank. Beberapa saat yang lalu saya harus mengantarkan teman saya itu yang ke Bojonegoro, tapi handphone saya lowbat tinggal 14%. Sedangkan perjalanan kurang lebih total pulang pergi 6 jam. Saya bingung, tapi untungnya saya punya handphone yang lain yang bisa saya pakai. Operator yang lain pun tersedia. Jadi itu adalah langkah antisipasi. Tetapi ya kita tidak perlu punya handphone sampai 6, semua operator kita punya, tidak perlu. Kalau misalnya handphone ini habis, ada langkah yang kita bisa lakukan, yaitu kita sedia power bank, dan power banknya sudah terisi dengan kapasitas daya yang cukup. Jangan sampai power banknya juga habis karena tidak dilakukan pengecasan. Nah, langkah antisipasi ini seperti prinsip asuransi. Asuransi ialah instrumen keuangan yang memberikan kepastian kepada setiap seseorang untuk mencapai tujuannya. Apabila terjadi risiko yang terjadi, misalnya cacat tetap, sakit kritis, meninggal terlalu lama, meninggal terlalu cepat, nah itu kita bisa antisipasi dengan kompensasi keuangan. Memang istri atau suami tidak bisa digantikan dengan uang, tetapi yang kita bisa lakukan ialah mengganti kerugian potensi keuangan yang bakal hilang apabila seorang pencari nafkah tersebut tutup usia. Guys, semoga bisa bermanfaat dan Anda semua melakukan tindakan yang bijaksana, mulai yang semula tidak memikirkan asuransi, mulai berpikir saja, mulai merencanakan, dimulai dari memiliki BPJS terlebih dahulu, andai kata tidak punya yang kelas 3, kemudian berapa saat kalau misalnya punya uang bisa di-upgrade kelas 2 bahkan kelas 1. Setelah Anda punya BPJS, Anda bisa meningkatkan dengan asuransi swasta, asuransi pribadi, asuransi di luar BPJS tersebut, supaya Anda memiliki proteksi yang cukup buat kehidupan Anda semua. Terima kasih guys, selamat pagi, God bless you all, bye.